Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali saya Dwi Tifarini malam hari ini bisa membersamai dalam podcast perdana episode pertama di Infobuol Creative Hub. Podcast kita bisa juga disaksikan secara live streaming di 3 sosial media akun Infobuol, ada Facebook, TikTok, dan Instagram. Buat teman-teman yang masih berhalangan untuk menonton secara live atau pengen menonton siaran ulang podcast malam hari ini, bisa mengunjungi YouTube channel Infobuol Creative Hub. Di sini sudah ada 2 bintang tamu yang spesial. Ini caleg muda, guys. Halo caleg muda. Halo. Oke, sebelum kita mau menyapa lebih lanjut, mau berbincang lebih lanjut, saya mau kasih tahu info buat teman-teman semuanya yang nonton live ini bahwa podcast malam hari ini itu didukung oleh teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Buol. Nah, di sini ada diantaranya Outdoor Camp and Frozen Food Buol, Ayo Piknik, Neon Coffee, dan K-Rock Distro Buol. Oke, baiklah, kita akan mengawali podcast malam hari ini yang dimana topik pembicaraan malam hari ini adalah topik yang lagi panas-panasnya, ya, karena lagi musim ya, lagi musimnya, yaitu musim pemilu. Nah, ini mungkin buat teman-teman sekarang ya, mereka ini kan lagi, kita semua ya, lagi heboh capres cawapres. Jangan lupa bahwa kita juga nanti akan memilih yang namanya anggota legislatif, ya, termasuk yang 2 di depan saya ini. Jangan lupa. Oke, baik. Untuk mengawali malam hari ini, di sini saya mau menyapa dulu ya, sedikit perkenalan tipis. Pertama di sini saya mau menyapa ada Rahman Eskom. Selamat malam, Kari. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu malam hari ini. Yang selanjutnya di sini ada Babang Zul. Babang Tampan. Selamat malam, Zul. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk hadir malam hari ini. Baiklah, seperti label caleg muda ya. Caleg muda ini ataupun caleg itu biasanya kental dengan yang namanya gagasan, visi misi. Kenapa mau caleg? Jadi di sini teman-teman melalui Infobuol, di sini kita memberikan waktu sedikit buat berdua bintang tamu saya karena sudah bersedia hadir malam hari ini, memberikan waktu untuk kampanye tipis kalau saya sebutnya. Jadi boleh memperkenalkan diri, nama, kemudian partai, juga nomor urut, sama dapil, dan utamanya gagasan. Kenapa sih mau buat caleg gitu ya? Jadi boleh? Boleh dong. Boleh. Siap. Oke, siapa yang mau duluan? Yang paling senior mungkin secara umur. Iya, betul, kita menghargai senioritas. Kita menghargai. Oke, waktu dan tempat saya silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Abdurrahman, nomor 4 dari Demokrat. Jangan lupa. Kalau belum ada pilihan, pilih nomor 4, nomor 4 dapil 1 Partai Demokrat. Jangan lupa. Anak muda pilih anak muda. Yang tua dukung yang muda. Dapil 1 ya, dari Biau Karamat Lakian. Oke. Jangan lupa salam Pajari. Salam Pajari. Gitu. Oke, gagasannya ya, saya insya Allah karena saya selaku pelaku UMKM, saya akan usulkan bagaimana kita di DPR akan mengangkat ekonomi dari UMKM, dari pelaku-pelaku usaha-usaha yang kreatif menjadi fondasi ekonomi di Buol. Seperti itu kira-kira. Itu saja. Nanti selanjutnya kita bahas lagi. Kayaknya Kakak Dwi ini sudah banyak siapkan pertanyaan buat kita. Siap. Jangan lupa nomor 4 Demokrat. Oke, salam nomor apa itu bukan? Salam nomor 4. Oke, baik, terima kasih ada Kak Ari dari Partai Demokrat. Nah, sekarang kita berikan kesempatan untuk Kakak Zul. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Kakak Yati. Anak kompleks, ketahuan anak kompleks Leok 1. Anak kompleks Leok 1. Ya, perkenalkan nama saya Fauzul Rahman Zulfikar. Biasa dipanggil Zul. Saya calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional nomor urut 5. Kalau berbicara tentang gagasan, mungkin saya mau berbicara dulu tentang kenapa saya mencalonkan diri. Saya sebenarnya mencalonkan diri ini karena ada beberapa hal
Yang pertama itu karena saya ingin, karena basic saya sebagai seorang petani, jadi saya ingin mewakili kaum petani dan kaum nelayan, bagaimana bisa kita suarakan aspirasi kita di DPR nanti. Mungkin seperti itu Kakak Yati, singkatnya. Ini garis besar singkat-singkat gagasannya. Iya kan, kita kembalikan kepada Kak Yati. Oh, minta dipancing mereka. belum terbuka, mereka minta dipancing. Saya suka ya. Kita butuh dipancing supaya. Suka diprovokasi ya. Siap. Oke, baiklah, terima kasih untuk perkenalan tipis ya, perkenalan tipis. Nah, ini ada yang kalau kita bicara soal caleg ya, itu tadi sudah disebutkan bahwa ada gagasan di dalamnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut bahas gagasan ya teman-teman, yang saya mau tanya, di antara sekian banyak partai, kenapa pilih partai saat ini? Tapi sebelum dijawab, ini pertama kali kah berdua? Pertama kali. Kalau saya berpartai sudah. Maksudnya ini bukan pertama kali? Iya, kalau caleg nyalek baru pertama kali. Caleg pertama kali. Oke. Tapi kalau berpartai sudah berapa kali? Tapi partainya sama? Partainya sudah 2 kali pindah partai. Oke, kita tanya lagi yang lebih senior dulu. Saya suka memang yang pertama. Mana-mana yang pertama itu biasa jadi. Amin. Amin. Ya. Oke, sebelumnya partai apa? Sebelumnya kemarin karena saya ikut jadi tim ses di Kabupaten Banggai, Kepulauan. Oh iya, oke. Saya kemarin di Nasdem. Biru juga. Biru juga. Sama-sama biru. Oke. Kenapa pindah? Caleg mantapnya di partai yang ini. Jadi saya relatekan saja dengan pertanyaan tadi ya. Iya, silakan. Kenapa pilih partai yang sekarang yaitu Demokrat? Karena saya melihat di Demokrat ini yang betul-betul mau perubahan itu partai ini. Demokrat ini yang perubahan. Berarti partai lain tidak? Partai lain tidak. Anda tahu? karena sepengetahuan saya di sini kita bisa bikin perubahan. Oke. Kira-kira seperti itu. Atas unsur apa itu sehingga pengetahuan? Apakah sudah sempat searching atau observasi di partai lain sehingga partai ini yang paling mantap? Kebetulan ini cerita sedikit ya. Iya, enggak apa-apa. Relax, santai. Kemarin sebelum pilkada ini saya ditawari di 3 partai. Wah, luar biasa. Ya, kebetulan. Dan salah satunya itu mau mencalonkan saya jadi ketua partainya. Waduh. Itu luar biasa. Luar biasa ya katanya kita tuh ini. Senior. Saya takutnya jadi sombong ria atau apa. Memang waktunya. Yang jelas pada saat itu saya dihubungi salah satu teman di partai itu. Ya, partai tersebut minta saya menjadi nahkoda di partai itu. Bukan partai sebelumnya. Bukan partai sebelumnya. Oke, baik. Aman. Satu partai baru lah. Beda warna. Oh iya. Beda warna. Beda warna. Oke. Nah, terus saya jawab begini. Bukannya belum pantas, cuma saya masih menghargai yang banyak yang senior, mungkin kasih dulu kesempatan buat mereka untuk menjadi ketua partai. Coba tanya dulu sama yang lain. Low profile. Oke, baik. Luar biasa. Berjalan waktu ada beberapa partai saya dengan jawaban yang hampir mirip. Saya karena mencoba observasi dulu bagaimana nih partai ini A B C ini di bol ini. Sampai saya ketemu Partai Demokrat. Oke. Dan saya pilih Partai Demokrat karena partai ini yang nakoda itu mantap. Pokoknya dari nasional, provinsi, kabupaten mantap semua. Berarti juragan partainya? Juragannya mantap. Mantap sekali. Jadi itu alasannya ya? Ya, begitu alasannya kira-kira. Oke, itu alasannya. Zujan kok ikut alasannya? Kebetulan beda. Oke. Sekarang kita tanya tuh, pilih partai PAN ya? PAN. Apakah karena namanya sama dengan juragan partainya? Zulkifli kalau itu. Oh iya. Ada Zul. Ada, yang penting ada Zulnya. Oke, baik. Silakan. Alasannya apa kenapa pilih partai PAN ya? Iya. PAN. Saya mau ceritakan ke belakang dulu ya. Flashback sebelum saya masuk ke PAN ini. Ya, saya masuk di PAN itu kebetulan diajak salah satu petinggi partai PAN. Katanya itu supaya apa yang saya cita-citakan, apa yang saya
inginkan bisa tercapai di partai, karena kalau kita di luar partai kita hanya angan-angan saja, katanya begitu. Terus ya alasannya kurang lebih 1,5 tahun saya berpikir sampai saya menjatuhkan pilihan di Partai Amanat Nasional ini, karena saya melihat Partai Amanat Nasional juga bisa memberikan wadah untuk kaum milenial, kaum muda seperti kita ini, bagaimana kita bisa berkarya, bisa berekspresi dan menyuarakan pendapat-pendapat kita. Sama kayak Adi tadi. Berarti partai lain tidak? Kurang tahu karena saya belum bergabung di partai berarti itu. Bukan alasan belum observasi, cuma lebih ke alasan diajak. Iya, awalnya diajak, tapi saya sebenarnya berpikir kalau kita berpartai itu semua itu apa yang terjadi di dunia ini, saya rasa karena politik. Semua aspek kehidupan itu karena berpengaruh ke arah politik. Kalau kita mau menaikkan bargaining position kita atau posisi tawar kita, itu kita harus masuk di dunia politik. Bagaimana kita bisa didengar di situ, bisa aspirasi kita bisa didengar. Maka kita harus berpolitik. Oke. Ya. Baiklah. Dari penjelasan tadi yang kembali ya, saya ingin bertanya juga. Sebelumnya sudah pernah terlibat pada gerakan-gerakan. Ini kan maaf tadi kan keresahannya ya, saya anggap gagasan tadi itu keresahan ya, boleh ya. Tadi kan Kari tentang UMKM, lebih ke UMKM. Kalau Zul tadi pertanian. Sebelumnya sudah pernah ada upaya dalam hal ingin membantu atau memajukan, misalnya kayak UMKM kemarin, kemudian ada dari petani, sudah pernah bikin step by step atau kayak apa ya, kegiatan yang turut membantu mereka itu? Sudah pernah sebelumnya tidak? Saya mau jawab dulu nih. Enggak apa-apa. Sudah pernah, Kari sudah pernah? Alhamdulillah. Kemarin salah satu bentuk usaha saya itu mungkin Kakak Dwi juga pernah lihat saya. Saya kemarin gabung di HIPMI. Baiklah. Usaha Muda Indonesia itu. Saya berharap melalui organisasi itu saya bisa memperjuangkan hak-hak UMKM, teman-teman UMKM, bagaimana usaha-usaha ini melalui organisasi itu saya bisa memperjuangkan UMKM di Buol ini. Ternyata mentok sampai kayaknya saya masih ingat sekali itu postingannya Kakak Dwi itu yang memang nampak saya itu yang di tag. Nama saya di tag. Baper ya. Nah, jadi itu sebenarnya bukan bapernya. Jadi malah menambah semangat saya. Menambah semangat saya bagaimana UMKM ini di Buol, usaha kecil menengah ini bisa membantu bersuara lebih jaya lagi, membantu ekonomi Buol, kira-kira seperti itu. Kenapa tidak fokus di wadah yang tadi, kendalanya apa, dicarikan solusinya, kemudian lebih di ini supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan daripada caleg. Siap. Jadi begini, setelah sekitar 2 tahun lebih lah saya berkecimpung di organisasi itu. Ternyata ada halangan, ada rintangan. Ternyata power dari organisasi itu kurang kuat untuk merubah itu semua. Di Buol. Untuk di Buol. Karena mungkin karena berbicara Buol ini. Iya. Karena kemarin jabatanku itu wakil ketua. Karena ketuaku tidak di sini. Ya, jadi saya mengambil peran aktif di organisasi itu. Bagaimana? Ayo, tolong bantu saya pemerintah, gitu. Bantu saya mau bantu ini UMKM semua. Ternyata mau petani, mau nelayan, mau usaha kreatif, saya bantu. Ternyata mentok. Responnya? Mentok, Pak. Mentok. Karena makanya sampai ada postingan itu, saya bilang, apa yang ternyata mengingat ke belakang, betul. Saya harus berjuang di tempatnya langsung, DPR. Memangnya, sebelum saya lanjut. Siap. Memangnya apa sih kekuatannya DPR menurut teman-teman? Sama kan kayak Zul tadi juga kan. Memang apa sih maksudnya, seberapa kuat menurut teman-teman ya, yang sudah pasti kalau caleg kan pasti kita optimis bisa membantu ya. Betul. Menurut teman-teman seberapa kuat sih seorang caleg ini bisa memperjuangkan membantu ya keresahan tadi untuk bisa terwujud ya. Pertama mungkin sama Zul. Mungkin seperti yang saya bilang tadi,
setiap aspek di dunia ini sekarang kalau tidak bisa kita lepaskan dengan ranah politik. Iya, betul. Jadi kalau kita terjun ke dunia politik terus kita mewakili masyarakat di DPR nanti, bargaining position kita itu akan naik. Otomatis suara kita pasti didengar. Kalau caleg jadi anggota legislatif, ya. Jadi menurutmu itu ya, yang menurut bisa. saya. Oke. Kalau Kari? Menurut saya Kekuatan caleg anggota dewan itu jelas. Kekuatan anggota dewan itu jelas diatur oleh undang-undangan kita. Iya. Bagaimana dewan mengatur, merencanakan semua APBD, bagaimana kegiatan-kegiatan daerah itu dari DPR dengan pemerintah. Ya, itu fungsinya. Yang mengatur bagaimana disahkan ini kegiatan-kegiatan pemerintah ya di DPR. Iya. Kan sesuai fungsinya. Fungsinya itu kan ada 3 toh. Kalau legislasi, penganggaran sama pengawasan kalau DPR itu. Oke. Ini saya cukup kagum ya teman-teman yang menonton live malam hari ini, cukup kagum dengan keyakinan mereka. Justru itu yang harus kita ini ya dari caleg-caleg. Masa kita mau mendukung caleg yang kurang yakin? Ya, ini yang yakin ini yang saya suka ini. Oke, baiklah. Menanggapi tadi jawaban teman-teman berdua dengan sebegitu kekuatan caleg sehingga bisa menurut teman-teman bisa merealisasikan keresahan tadi. Nah, ini yang menurut pandangan saya pribadi dengan berdasarkan hasil riset-riset kecil lah yang saya sebagai masyarakat awam tentunya ya. Di sini menurut saya di DPR itu kan banyak ya anggotanya. Kemudian mereka itu datang bukan cuma bawa satu keresahan atau gagasan. Otomatis di dalam ruang sidang itu punya banyak kepentingan masing-masing, gagasan masing-masing yang turut ingin diperjuangkan. Nah, realitanya ini mohon maaf ya, ini faktanya kebanyakan pada saat sudah terpilih, sudah duduk, malah itu terlalu banyak faktor. Satu tadi karena terlalu banyak gagasan sehingga kadang prioritas di dalam itu harus ngantri dulu untuk terrealisasi, itu satu. Yang kedua adalah tergantung sama juragan partainya juga. Ada kepentingan-kepentingan di dalamnya pada saat yang kita sudah duduk. Mengerti ya maksud saya ya tentang juragan partai ini ya. Jadi hal-hal inilah yang menurut saya jadi grogi saya bisa teriak saya karena agak grogi saya kalau baik. Jadi menurut saya hal-hal seperti inilah yang turut menyebabkan kenapa banyak kejadian pas duduk dia lupa. Dia lupa kita orang. Akhirnya apa? Keresahan-keresahan tadi seolah terlupakan dan sampai habis jabatannya itu tidak direalisasikan. Nah, pertanyaan saya kembali adalah bagaimana keyakinan tadi dengan fakta yang saya sampaikan ini faktanya teman-teman sudah dapat ya, sudah pernah sering terjadi ya, sering itu dengar. bisa turut benar-benar ini saya punya ini bisa terrealisasi ini. Begitu. Coba saya minta pandangan teman-teman dengan semua fakta yang saya sampaikan tadi bahwa teman-teman masih bisa memperjuangkan kalau duduk itu bukan tidak terpengaruhi, masih bisa memprioritaskan gagasan yang saya perjuangkan. Siapa mau duluan? Silakan. Jadi saya pikir karena gagasan saya insya Allah tidak berat untuk dibawa di DPR. Tidak berat ini dalam hal bagaimana maksudnya? Karena begini, mungkin kakak Dwi ini lihat kenapa sih istilahnya itu kayak pokir-pokir lah. Pokok pikiran dari anggota dewan. Ini istilah DPR. Jadi anak muda si paling DPR. Setiap anggota dewan itu kan punya pokir tuh. Pokok pikiran dia bawa dari resersnya. Suara-suara masyarakat dia tampung, dia buatkan reses. Ya, di resesnya dia tampung, dia ramu bagaimana dia buat, dia olah lah untuk jadi pokirnya. Kira-kira seperti itu. Jadi karena di DPR itu biasanya kejadiannya itu kalau pokirnya itu besar-besar terhambat. Besar apa banyak? Budgetnya. Oh budget, oke baik. Bukan. Setelah saya ikut dalam partai politik, saya banyak konsultasi dengan para anggota dewan. Pak, bagaimana sih ini kalau masalah UMKM, para nelayan, petani? Nggak susah Ri, karena anggarannya kecil. Kalau usulkan itu dapat pasti. Gitu ya. Jadi yang besar ini yang mana? Jalan. Kan itu anggarannya besar. Oke, berarti saya tarik kesimpulan bahwa tergantung sama
besar kecilnya anggaran untuk bisa terrealisasi. Walaupun ini sebenarnya pil pahit yang tetap harus kita minum. Harus kita telan. Ya, karena apa? Nyatanya di DPR seperti itu. Kebanyakan ya sudahlah kita. Sudah adanya. Nah, kalau Zul, ya kalau menurut saya kalau kita menjadikan DPRD itu adalah tujuan kita, maka akan terjadi seperti itu. Tujuan yang bagaimana? Ya, jadi tujuannya itu dalam hal seperti kepentingan pribadi ya. Nah, itu akan terakomodir lupa akan janji-janji kita sebelumnya. Tapi kalau kita menganggap DPRD itu adalah sarana kita untuk mengabdi kepada rakyat, insya Allah saya rasa tidak akan terjadi seperti itu. Akan tetap jadi prioritas. Iya. Tapi kejadiannya kan sering tuh. Iya. Sering ambiar. Sering ambiar. Jadi menurut Zul itu jadi karena dari niat ya. Dari niat. Karena di DPRD itu kalau DPRD Bohol sendiri kan ada 25 orang. Jadi 25 kepala ini yang harus kita jadikan satu. Jadi bagaimana caranya anggota DPRD yang satu ini bisa merubah? Mungkin agak sulit tapi tidak ada yang mustahilkan. Oke, berarti berjuang dulu. Iya, berjuang dulu. Dari niat personalnya. Iya, betul. Nah, di antara semua yang teman-teman telah sebutkan tadi, ya, ini kan kita berbicara DPR Bohol. Iya. Ada pandangan tidak sih memangnya di Bohol ini DPR Bohol seperti apa situasinya saat ini? Saya mau dengar dari teman-teman, pendapat teman-teman saja dulu. Maksudnya kita nggak usah terlalu yang valid atau tidak, faktanya sudah seperti ini tidak. Saya minta pandangan pribadi. Karena sini kita tidak, walaupun memang teman-teman mewakili partai masing-masing Iya. Di sini tetap menjadi pendapat pribadi. Yang saya ingin tanyakan lagi-lagi adalah memangnya bagaimana sih DPR di Bohol saat ini? Kondisinya? Iya, kondisinya. Apa atau misalnya ada kekurangan atau ada yang hilang atau ada yang belum ada sama sekali sehingga ingin diadakan? Mantap pertanyaannya. Iya. Siapa duluan? Pertanyaan yang bikin gugup kedua ini. Oke. Kayaknya dari tadi saya dikasih duluan. Saya tidak mau merasa spesial. Karena jabatan kita sama-sama caleg. Iya. Saya persilakan saya punya saudara yang aduh, ini yang begini-begini yang bikin ini. Oke, baik. Silakan. Saya rasa setiap kepemimpinan itu atau orang itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Betul. Jadi bagaimana kita bisa melengkapi atau memperbaiki kekurangan mereka itu yang harus kita jangan menyalahkan orang lain. Jadi saya di sini tidak akan menyalahkan orang lain. Bagaimana ketika nanti saya jadi insya Allah, maka kekurangan itu yang harus saya tutupi gitu. Iya. Diperbaiki sehingga itu dihilangkan. Jangan ditutupi, kalau ditutupi kan tidak hilang. Iya, maksudnya itu putih. bahaya kalau ditutupi ya. Jadi amplop putih. Apa itu amplop putih? Aduh, saya tidak sebut ya, nanti ikut-ikut. Iya. Oke, baik. Ada lagi silakan. Tidak ada. Amplop putih yang bagaimana itu? Amplop putih itu kan banyak. Oke, kan kita tidak mau menyalahkan. Iya, kita tinggalkan ya. Iya, kita perbaiki yang kekurangan mereka. Ada lagi tambahan? Saya kira mungkin bisa diwakili ditambahkan sama Kak Ari. Oke, Kak Ari silakan pandangannya tentang DPR saat ini. Kalau dari saya dan teman-teman di Demokrat ya, sesuai kita punya jargon perubahan. Wah. Kita mesti bikin perubahan di DPR. Terkhusus di Bohol. Apa yang perlu dirubah? Memangnya harus dirubah. Ada yang salah. Ada yang salah sehingga harus bentuk pengawasan DPRD Kabupaten Bohol ini saya anggap masih kurang. Iya, betul. Saya sepakat untuk hal itu. Karena melihat kondisi-kondisi yang terjadi, kok masa banyak pekerjaan yang tidak nggak usah jauh-jauh lah, banyak kejadian-kejadian proyek-proyek pekerjaan pemerintah ini yang masa sih tidak dari 25 orang itu tidak ada yang bisa berpikir kok hasilnya jadi seperti ini ya, kok nggak ada yang bisa. Ini kan fungsi DPR itu memonitoring ya. Iya. Pengawasan. Bagaimana yang sebelum dikerja, sesudah dikerja. Itu fungsinya DPR loh. Iya. Nah, jadi sesudah dikerja itu loh. Masa di BA ya sudah, yang penting sudah kerja selesai, oke, cair. Yang penting terrealisasi. Entah sempurna atau baik atau tidaknya tidak jadi tolak ukur begitu maksudnya. Fungsi DPR itu mengontrol itu buat bagaimana kan ini semua dari
aspirasinya rakyat. Toh dikerjakan oleh pemerintah, ternyata ini pekerjaannya enggak sesuai harapan. Jadi harusnya ditegur itu bupati, tolong tegur ini tidak bagus kerjanya gitu. Oke, ini kayaknya tidak perlu saya sebut proyek-proyek, nggak usah ya. Nggak usah ya. Oke. Nah, ini yang ingin saya tambahkan tadi, balik lagi soal gagasan lagi ya. Menurut awam saya sebagai masyarakat awam adalah ini kan gagasan ya, atau visi misi atau kepentingan yang diperjuangkan teman-teman caleg ini bukan harusnya juga sih, maksudnya kebanyakan caleg-caleg saya perhatikan itu berasal dari dapil masing-masing. Iya. Ya kan, betul tidak? Iya. Pokoknya dikoreksi saya kalau keliru. Pokoknya masyarakat awam. Jadi dari dapil tersebut, yang saya ingin tanyakan mungkin ke Zul dulu. Tadi kan dibahas soal pertanian yang ingin diperjuangkan. Yang saya mau tanyakan, ini kan dapil 1 Kecamatan Lakea, Biau, Karamat dan Biau. Ada apa sih pertanian di dapil kita? Memangnya apa yang harus diperjuangkan? Ada masalah apa lah tentang pertanian kita? Jadi permasalahan pertanian itu sebenarnya sangat kompleks. Masalah yang utama itu sebenarnya petani mau apa sih kebutuhan petani itu? Ini kita bicara di dapil ini ya. Iya, dapil ini untuk khususnya dapil ini ya. Dapil 1 ya. Iya, dapil 1. Okay. Petani itu hanya butuh seperti pupuk, bibit, mungkin kalau ada racun rumput dan sebagainya. Itu saja kebutuhan petani, kebutuhannya itu. Oke. Tapi selama ini pemerintah seakan-akan acuh tak acuh tentang hal tersebut. Iya, kebutuhan petani itu. Jadi kalau misalnya kita penuhi kebutuhan petani itu, insya Allah petani akan sejahtera dan tidak ada lagi orang yang harus jauh-jauh mencari pekerjaannya, harus ke Morowali dan Kalimantan dan meninggalkan kampung halamannya dan sebagainya, dan itu saya rasa sangat merugikan untuk daerah kita karena kita akan semakin lama semakin kekurangan penduduk, dan saya kira itu sangat disayangkan. Apakah di dapil ini cuma permasalahannya di petani? Saya rasa lain yang lebih menonjol? Iya, kalau masalah sektor itu saya kira lintas sektor ya. Tapi fokus utama saya itu adalah pertanian dan nelayan. Bagaimana kalau kita Buol ini sangat luas menurut saya, sangat luas, dan lahan tidurnya itu masih sangat luas. Jadi bagaimana formulasi kita itu ke depannya harus kita maksimalkan untuk para petani dan nelayan. Dengan dari hasil yang kau sampaikan tadi, ini berarti sudah terjun. Maksudnya survei ke masyarakat atau sudah dari masyarakatnya sehingga keresahan ini bisa tertampung. Iya, keresahan ini muncul dari masyarakat. Saya dari 6 bulan lalu sudah mulai turun ke lapangan. Ada beberapa titik, mungkin sekitar 50-an titik saya terjun langsung di dapil 1. Di dapil 1 ini. Dan saya rasa kurang lebih sama permasalahannya, keresahannya petani itu seperti itu. Oke, berarti kalau saya lihat ya, ini masih Zul boleh ya, Kak, masih Zul. Dan saya rasa jangan pernah alergi dengan pertanian, karena petani itu, kalau tidak ada petani kita tidak akan makan. Itu salah satu penyokong. Iya, penyokong bangsa bahkan ya. Oke, ini kan tadi fokusnya adalah ke sektor pertanian. Ya, betul. Nah, sementara kan Zul jargon-jargonnya milenial, anak muda. Iya, saya rasa justru bagaimana itu sinerginya itu bagaimana? Apakah waktu terjun ke lapangan itu memang bertemu juga dengan petani-petani yang dalam hal maksudnya milenial juga, yang SDM-nya mungkin dari anak-anak yang masih muda juga, sehingga mereka menyampaikan keresahan itu bagaimana? Ya, saya rasa justru kita harus memperbanyak petani milenial kita harus kita fasilitasi, karena kalau bukan generasi milenial, hanya generasi yang tua-tua yang jadi petani, kita akan kehabisan putus generasi kita untuk petani. Jadi kalau tidak ada petani bisa bagaimana kita? Oke, luar biasa ya, karena memang kenapa saya bertanya seperti itu tadi? Ini kan kita pertama caleg muda labelnya, yang kedua memang Zul ini membuka image tentang milenial, makanya tadi saya tanyakan karena
pada kebanyakan pola pikir bahwa kalau kita bahas petani seolah tua, orang-orang tua yang betul. di dalamnya. Nah, ternyata karena itu banyak ya. Keresahan Pak Jokowi juga. Oke, dia sudah bawa ini presiden. Oke. Nah, kembali dengan pertanyaan yang sama mungkin untuk Kak Ari. Kak Ari kan tentang UMKM. Kenapa tadi saya tekankan pertanyaan soal anak muda dari image yang Zul bangun, karena kalau UMKM yang anak muda banyak dong buka UMKM. Nah, pertanyaan sama Kak Ari. Siap. Kalau menurut Kak Ari seperti apa itu tadi soal UMKM? Jadi begini, sekarang ini giat, gairahnya luar biasa. Kalau masalah UMKM itu besar sekali apalagi di Kabupaten Bol. Sebesar apa itu Kak? Sebesar seperti olahraga e-sport, bagaimana orang berjuang sendiri membesarkan organ-organ mereka, bagaimana para pelaku pedagang-pedagang kecil ya. Karena saya juga termasuk di situ. Pelaku ya? Ya pelaku ya. Kebetulan saya pelaku. Harus bangga ya, harus bangga. Iya. Saya bangga sekali dengan UMKM. Karena mereka itu susah, harus berjuang ke sana kemari. Berjuang sendiri. Ya, berjuang melalui kelompok mereka masing-masing. Jadi kok ini DPR kurang melek sama mereka? Ya, itu yang jadi pondasi awal saya. Nah, bagaimana saya nanti bisa backup kamu? Asik, janji seorang caleg. Janji caleg. Backup kamu bagaimana kita jadi besar sama-sama. Karena saya pelaku UMKM. Oke, baik. Nah, ini kan balik tadi ya bicara soal dapil. Ya. Nah, mungkin karena menurut saya Kak Ari pelakunya memang pelaku ya, maksudnya pelaku UMKM-nya di Bul bagian kota, otomatis Kecamatan Biau. Bagaimana dengan, apakah sudah pernah terjun ke Kecamatan Lakea, Karamat yang turut juga menjadi dapil? Bagaimana antusias soal UMKM di sana? Jangan sampai mohon maaf ya, jangan sampai Kak Ari hanya memperjuangkan yang ada di kota. Programnya cuma khusus kota. Harus kita ini ya. Oh, ditunggu. Oke, sudah saya sampaikan. Silakan bagaimana? Jadi kita jelaskan dulu apa tuh UMKM. Jangan sampai kita disclaimer ya. Iya, silakan minum sambil minum. UMKM itu usaha kecil menengah. Iya. Jadi bukan sebatas seperti pedagang-pedagang mikronya. Mikro kayak pedagang-pedagang gerobak yang pakai boot, yang jualannya di taman aja. Jadi UMKM ini petani masuk. Karena dia termasuk usaha yang bermodal kecil. Ya, nelayan juga masuk. Petani mau bermodal kecil. Ya, petani. Dan kebanyakan di Dapil 1 dan Buol khususnya rata-rata umumnya pelaku UMKM semua. Mau petani, mau nelayan. Kita kekurangan sebenarnya orang yang mau peduli fokuskan di situ. Perjuangkan. Ya, jadi baru ini sedikit mungkin kalau mau dibilang pendidikan politik boleh lah. Jadi kebanyakan nih calegnya, caleg-caleg yang ada taruhlah. Yang sekarang apa yang terdahulu apa yang bagaimana ini calegnya? Yang pola pikirnya itu masih jadul. Oke, yang jadul, baik. Terus biasa kurang mengerti apa kerjanya orang. Yang belum pernah jadi anggota dewan ya. Dia janji, oke, tenang, kalau saya jadi kau punya perahu 1, kau punya. Padahal nggak boleh bicara begitu. Dia ini kan yang mengontrol, mengesahkan. Jadi kan harusnya duitnya ini dengan pemerintah. Kalau bupati yang janji begitu wajib lah. Kita kan DPR. Mohon maaf ini saya potong. Ini redaksinya dari hasil diskusi dengan masyarakat. Ini atau dari anggapan-anggapan saja atau dari suara mulut ke mulut cerita-cerita saja? Dari masyarakat. Saya kan perwakilan rakyat insya Allah. Amin. Oke. Jadi itu faktanya ya. Kenapa generasi muda hampir semua partai, Kakak Dwi, mungkin Jul juga pahami ini. Hampir semua partai sekarang mengusung anak muda. Kenapa? Karena banyaknya kekecewaan kepada orang-orang yang terdahulu yang mempunyai kekuasaan itu, tapi terlalu banyak mengecewakan masyarakat. Jadi
diambillah ini anak-anak muda yang masih fresh buat bagaimana membesarkan partainya. Saya semangat kalau bicara begini. Bicara tentang hal masyarakat. Oke, baik. Nah, kita kembali, kalau tadi kita tentang gagasan, mungkin kita sekarang kembali ke pribadinya. Oke, ini kan sebenarnya kalau mau bicara muda atau tidak, masih ada yang lebih muda ya. Cuma di antara kebanyakan caleg-caleg yang rimual ini masih tergolong muda lah. Ya, masih tergolong. Walaupun sudah kepala 3 ya kita ya. Iya, 3. Ya, termasuk pemuda memang. Masih muda ya, masih muda. Karena masih muda. Karena pemuda itu dibatasi di umur 35 ya. Oke, berarti masih under 35. Oke, yang ingin saya tanyakan adalah dengan umur yang terbilang masih muda ini memutuskan untuk terjun sebagai caleg ya. Politik ini kan banyak sebenarnya. Politisi, ya. Sebenarnya banyak ya tentang ini. Cuma di bagian caleg ini itu maksudnya dari pribadi masing-masing ke Arya atau Zul ini memang dari awal sudah tertarikkah dengan politik, atau memang di awalnya itu bisa jadi yang kemarinnya itu sangat tidak menyukai politik karena terlalu banyak gimmick atau fake begitu dari politik sehingga anti politik, tapi sekarang berbalik menyukai atau sampai mau caleg itu, atau seperti apa? Siapa yang mau jawab duluan? Saya. Ya, boleh. Ini. Saya mau cerita sedikit. Sebenarnya saya ini orang yang apatis tentang politik. Politik negeri ini atau politik praktis ya. Itu kapan? Semenjak kuliah. Oke, mahasiswa ya. Iya, mahasiswa. Saya kebetulan sangat cuek dengan masalah bodoh amat, acut lah. Iya. Tentang perpolitikan di Indonesia. Karena apa? Yang timbul di masyarakat itu kan kebanyakan yang negatifnya saja. Janji caleg lah, gitu, yang begitu. Jadi saya yang tertanam di benakku itu bagi caleg itu negatifnya semua. Jadi saya jadi orangnya yang cuek tetap terhadap politik. Kenapa bisa jadi tiba-tiba caleg? Tiba-tiba jadi caleg itu seperti yang saya bilang di awal tadi, seorang yang caleg itu atau politisi itu di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dengan perpolitikan. Jadi bagaimana kita mau menaikkan posisi tawar kita berarti kita harus terjun ke dunia politik. Kalau kita tidak di dunia politik, saya rasa sangat terbatas pergerakan kita ya. Jadi saya memutuskan untuk terjun ke politik. Oke. Kalau Kak Aris sendiri? Saya boleh buka jaket dulu? Boleh. Agak panas. Iya, soalnya studionya belum pasangan ini AC ini. Saya tidak memperlihatkan tulisan demokrasi. Oke, baiklah. Dia bagus ya ini ya. Patut dicontoh dia punya marketing. Siap. Jadi kalau saya cerita pribadi tentang bagaimana saya masuk di dunia politik ini, kebetulan saya dari sekolah SMP saya sudah mulai ikut kegiatan organisasi. SMA saya ikut kegiatan organisasi. Kuliah saya menemukan ternyata di dunia perkuliahan itu ada sistem politik yang sudah terbangun, sudah. Karena saya ikut dalam tim untuk pemenangan ketua BEM dan alhamdulillah ketua BEM saya naik. Saya dapat jabatan sebagai menteri dalam kampus. Ternyata kita mantan menteri ternyata sudah diajarkan berpolitik dari dunia pendidikan. Semenjak itu saya terus berorganisasi. Ternyata ujung dari organisasi di Indonesia itu adalah partai politik. Sehingga saya masuk di dunia politik. Dan kenapa saya masuk di caleg? Ya seperti itu. Karena kalau bukan kita yang masuk, kalau kita hanya menyarankan susah. Tapi kalau kita yang menjalankan apa yang dalam pikiran kita, insya Allah kita bisa perjuangkan. Kira-kira seperti itu. Oke, wah. Nah ini kan tinggal berapa hari ya? 1 minggu, 2 minggu? 2 minggu. 2 minggu jelang pemilihan ya? Iya. Jelang pemilihan pasti lebih
panas lagi ya, terutama di dapil atau di Bualah sendiri ya. Saya rasa se-Indonesia lagi panas-panasnya ini ya untuk menjelang pemilihan nanti. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, sampai detik ini kampanyenya itu pakai dana pribadi atau ada bantuan dari partai atau dari mana atau backingan? Boleh tidak itu saya tanyakan? Ini sensitif apa gimana sih? Boleh ya? Boleh. Oh boleh. Ini dari dana sampai sekarang dari dana pribadi apa dari yang lain-lain? Iya. Kalau saya dana pribadi kebetulan. Pribadi. Iya. Tidak ada. Partai ada. Tidak ada. Sampai saat ini sampai detik ini tidak ada kontribusi dari partai. Belum ada mungkin. Iya. Karena saya berpikir begini. Seperti tadi saya katakan bahwa partai politik itu bukan tujuan saya. Oh, oke. Iya, tujuan saya itu mau mengabdi kepada masyarakat. Jadi saya tidak menunggu bantuan-bantuan ya. Oke, baiklah. Kalau saya dana pribadi kecil sekali. Oke. Berarti besar dari mana? Dana backingan. Saya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ketika saya mulai posting kan saya berpikir sekarang media adalah alat paling produktif untuk mengkampanyekan diri kita saat ini menurut saya. Jadi mulai posting di sosial media, ternyata ada teman-teman lama yang mungkin kalau sukses diukur dari materi, dia sudah sukses. Dia hubungi saya, "Ri, kamu caleg?" Saya bilang, "Iyo bro." Kan dia teman SMP. Oh, oke. 20 tahun lalu. Dia bicara tanya-tanya tentang saya, bagaimana, kenapa bisa kau sampai diangkat untuk menjadi caleg sama partai. Saya jelaskan semua. Karena saya tahu orang tua kamu ini bukan orang politik. Iya. Katanya seperti itu. Setelah banyak diskusi, dia bilang, "Oke bro, saya bantu kau punya pengadaan pencalekan ini." Oh iya, kampanyenya. Dananya dia bantu. Masya Allah. Itu baru satu. Banyak bantuannya. Masya Allah. Rezeki ya. Iya. Artinya karena saya memang kemarin sudah berniat, saya tidak mau ganggu dapurnya untuk saya punya dalam rumah untuk pencalekan ini, supaya saya tidak ada utang piutang seperti itu. Saya juga tidak mau meminjam uang atau kredit atau apanya supaya saya tidak ada pure ketika jadi. Saya gunakan semua itu untuk masyarakat. Berkah lah gitu ya. Jadi sumber dana itu banyak bantuan dari teman, sana keluarga. Bantuan tak terduga. Tak terencana tanpa proposal. Berarti ya memang orang kalau niatnya kayak baik ya, insya Allah yang baik-baik. Amin ya. Ternyata sedikit banyak cerita-cerita yang luar biasa juga ya di balik pencalekan. Yang terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan, ini kan tadi katanya sudah terjun langsung ke masyarakat ya, sudah ketemu lah ya sama masyarakat. Di waktu yang tersisa 1-2 minggu ini, strategi apa lagi yang pengen dioptimalkan? Silakan siapa yang dulu? Iya. Biasanya di momen-momen terakhir ini ada nama yang selalu disebut ini. Oke. Si Fajar kan? Katanya serangan Fajar. Katanya. Kasihan Fajar ini. Fajar ini agak kasihan. Kenapa bukan nama lain? Katanya. Terkenal. Kalau serangan Fajar itu adalah kunci kemenangan. Katanya. Jadi banyak pelaku politisi, caleg-caleg yang melakukan serangan pada Fajar ini. Kasihan Fajar ini. Jadi serangan Fajar itu kunci katanya untuk kemenangan. Faktanya? Kalau masalah fakta, karena itu kan tersembunyi. Kita tidak pernah lihat langsung, cuma. Jadi isunya. Kalau saya, karena salah satu guru saya bilang jangan pernah suap orang untuk mendapatkan suara, karena dia tidak mendapatkan dosa tapi masuk neraka. Jadi sangat buruk lah. Jadi tidak terhitung dosanya karena masuk neraka. Jadi
kalau bicara masalah strategi untuk kemenangan, saya akan tetap melakukan apa yang sudah saya lakukan dari awal. Bagaimana saya memposting sosial media media saya tetap berlanjut sampai di hari minggu tenang, minggu tenang. Terus seperti caleg pada umumnya lah, belusukan, bagaimana ketemu dengan orang, bagaimana mencari dukungan dan doa terutama. Karena saya pikir hanya kalau keyakinan saya hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Oke, jadi upaya terakhirnya berserah. Iya, berserah diri. Iya, jadi strateginya yang saya garis bawahi adalah mengoptimalkan sosial media, belusukan, dan di akhir berserah diri lah ya. Oke, kalau Zul? Iya, kita untuk strategi ke depan yang tersisa di 2 minggu tersisa ini, saya rasa harus banyak berkomunikasi dengan tim-tim yang sudah kita bangun, dan ya harus banyak berdoa dan ikhtiar tentunya. Usaha dan doa. Jangan pernah melupakan doa, karena doa itu adalah senjata utama. Asik. Iya. Saya pikir mengoptimalkan yang sudah ada. Iya, betul. Yang sudah ada itu harus kita jaga. Gitu. Lebih maksimal ya. Oke, terakhir sebelum kita mengakhiri podcast malam hari ini, teman-teman, sekali lagi ya, karena di sini ada pejuang UMKM ternyata, dan juga ada pejuang teman-teman milenial ya. Nah, saya mau minta sedikit kata-kata terakhir mungkin yang ingin disampaikan, kesempatan ya, lagi-lagi kampanye tipis. Silakan sebelum kita akhiri. Saya persilakan dulu. Siapa? Ya, saya. Saya rasa untuk kata-kata terakhirnya, silakan langsung. Teman-teman memiliki pilihan masing-masing, dan di tanggal 14 Februari nanti kita diberikan kebebasan untuk memilih. Dan saya rasa kami sebagai milenial jangan dipandang sebelah mata, karena umur itu bukan satu patokan. Karena kita ambilkan contoh saja ya, di dunia muslim itu ada seorang yang namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel di usianya yang kurang lebih 21 tahun. Bagaimana dia menaklukkan Konstantinopel itu, sebuah kerajaan yang raja-raja sebelumnya itu sangat susah untuk menaklukkan, tapi dia dengan usianya yang masih muda bisa mengkoordinir atau bisa menaklukkan Konstantinopel. Itu jadi barometer kita sebagai anak-anak muda yang bisa berkarya di dunia politik sekarang. Saya rasa umur bukan satu patokan, karena yang timbul di masyarakat atau yang sering orang lawan-lawan politik saya serang di lapangan itu, saya katanya masih muda, belum bisa berbuat apa-apa. Apa itu baru anak kemarin. Jadi pesan-pesan saya untuk calon pemilih saya, umur boleh muda tapi insya Allah kerja boleh diuji. Asik, luar biasa ya. Oke, jadi maksudnya mungkin saya persempit gitu, jangan pandang umur saya. Iya, betul. Tapi apa yang saya bawa, apa yang saya perjuangkan, itulah yang yang coba dilihat lah, begitu ya. Karena kalau usia muda itu masih fleksibel dia. Betul. Iya, masih luas pola pikirnya atau. Oke, jadi itu tantangan sekali ya. Tantangan sekali. Anak kemarin. Iya, anak kemarin. Pokoknya digoreng setiap saya turun ke dapil itu. Pasti itu yang duluan digoreng. Baru anak kemarin, baru penuh pandang enteng. Pandang enteng gitu. Oke. Memang itu tantangannya. Itu tantangan dari anak muda. Iya. Tantangannya orang yang tua-tua, melawan ini. Ya kayak gitu. Iya kan, ininya begitulah ya. Oke, kalau Kak Ari, silakan yang ingin disampaikan. Kalau saya boleh mengutip sedikit Bapak proklamator kita. Asik. Kalau dia pernah berkata, berikan saya 1000 orang tua,
kita pindahkan Semeru. Tapi berikan saya 7 pemuda, kita guncang dunia. Kenapa 7 pemuda bisa mengguncang dunia? 1000 orang tua hanya memindahkan Gunung Semeru. Kita tersirat di sini. Berarti ada power anak muda yang melebihi dari power orang yang lebih tua. Kira-kira seperti itu. Dan jangan lupa ada anak muda yang ingin memperjuangkan hak-hak anak muda yang tentunya dicintai oleh orang tuanya. Karena kenapa? Anak muda itu akan memperjuangkan anak-anaknya, hak-hak anak-anaknya nanti. Siapa dia? Abdurrahman Uskom nomor 4 dari Partai Demokrat. Jangan lupa dipilih. Jangan lupa dipilih 14 Februari. Jangan lupa dipilih. Oke, terakhir berarti kalau terakhir sekali ini. Tadi kan Zul belum sebut dari partai apa nomor berapa, coba ditekankan. Ini Kari sudah luar biasa dia. Iya, saya Fauzul Rahman Zulfikar dari Partai Amanat Nasional nomor urut 5. Jangan lupa dicoblos, teman-teman. Partai yang Amanat Nasional. Harapan ya. Pasti ada harapan. Itu jargon yang paling kenal hari ini. Dan kita akan buat perubahan melalui demokrasi. Iya. Berikan kesempatan untuk anak muda. Baiklah. Mungkin kita bisa berikan aplaus dulu ya untuk teman-teman yang ada di studio saat ini. Untuk 2 bintang tamu saya yang berapi-api malam hari ini. Itu kelebihannya. Kelebihannya anak muda lebih bersemangat daripada orang yang lebih tua. Oke. Karena memang mereka masih fresh, penuh tenaga. Itu salah satunya ya. Oke, makanya itu tadi saya bilang tantangannya orang tua ya harus casing boleh tua, jiwa harus dipaksa muda untuk melawan ini anak-anak muda yang masih berapi-api. Oke, baiklah teman-teman, semoga podcast malam hari ini bisa membuka. Kalau saya terserah mau pilihnya siapa. Yang jelas yang ingin, mungkin kalau saya pribadi ya, yang ingin teman-teman itu jangan golput. Itu betul, satu. Betul. Kenapa? Intinya itu. Maksudnya kita sebagai masyarakat biasa tidak usah terlalu muluk-muluk pengen membuat gerakan ini, mungkin mau caleg tapi belum kesampaian atau apa, minimal jangan golput dulu, itu sudah ikut menentukan nasib Kabupaten Buol ya. Kita tidak usah bicara Indonesia dulu, tapi Kabupaten Buol. Jadi jangan golput lah, mau pilih siapapun yang penting pergunakan hak pilih nanti. Boleh tambah sedikit? Oke, silakan. Hak kalian untuk memilih pemimpin dan kalian akan menuai apa yang kalian pilih. Oke, betul sekali ya. Karena berapa tahun ya menjawab? Suaramu 5 menit menentukan 5 tahun ke depan. Mantap ini jargon-jargonnya. Oke, baiklah. Tentu saja kita selain berterima kasih kepada 2 bintang tamu, tim Infobol juga berterima kasih kepada teman-teman UMKM yang turut menghadirkan atau support podcast kita malam hari ini, yaitu dari teman-teman UMKM ada Lodor Camp dan Frozen Food Buol, Ayo Piknik, Neon Coffee, dan Kerok Distro Buol. Lagi-lagi terima kasih buat 2 bintang tamu saya malam hari ini. Sukses perjuangannya, semoga mendapat hasil sesuai yang diinginkan. Oke, terakhir terima kasih dari kami segenap tim Info Buol. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.